Sekarang kita ke Worawari. Tidak terelakkan kita akan bertemu Jumadi. Utang di jamaah tahlilan tuh nggak bisa saya. Kita akan berbincang dengan Alia, Ella, dan Ulfa. Tanpa mandi? Langsung mandi. Oh, langsung mandi. Pertama kali tadi kayak saya di tempat Bu Riyati itu disampaikan kalau awalnya itu Bu Riyati itu ngeluhnya, bilangnya itu ke Mas Jumadi. Iya. Nah itu tolong Mas ceritakan awalnya pripun itu. Awalnya kan gini, Mbak Riyati itu ke rumah saya itu bilang, saya itu mau mempunyai rumah, tapi gimana wong kerja saja nggak bisa. Terus anak saya sudah mau SMP. Rasa gini, nanti kalau mau buat rumah ya saya tak bicara, teman saya itu Mas Sutrisno itu nanti tak bilang sama Pak Kadus, apa Pak RT, gimana cara membuatkan rumah untuk Mbak Riyati. Ya. Kita kan lalu bicara sama Mas Trisno itu, lalu kita menghubungi Pak Kadus. Setelah itu kan kumpulan ya. Setelah kumpulan itu dibahas bersama-sama sama masyarakat. Semua di Worawari sini. Nah, kita itu gimana ingin caranya membuatkan rumah Mbak Riyati itu. Nah, kita sepakat itu iuran 25.000 per kakak. Per keluarga ya. Kan di sini 40 kakak. 40 keluarga. Ya. Tapi kalau yang mau ngasih lebih dari 25, ya matur suwun lah. Terima kasih. Pas niku terkumpulnya pinten? Terkumpulnya sekitar sekitar 1.500.000-an. Terkumpulnya dari warga itu kan ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 100, ada yang 25. Ya, yang penting kan ketulusannya. Iya. Dan kita di kumpulan itu kan kita bahas lagi, kalau ya saya bilang saya punya itu pohon kelapa, saya punya 2 pohon, saya mau sumbangkan Mbak Riyati. Setelah itu kan ada banyak yang mau ngasih sumbangan. Iya, jadi uang yang kita kumpulkan tadi untuk geraji itu belah kayu buat bahan. Nah, setelah itu kan setelah berapa hari kita kekurangan lagi. Nah, gimana ini untuk atapnya, SBS-nya. Lah saya telepon kakaknya Mbak Riyati yang di Bogor. Ternyata dia sanggup untuk membelikan itu. Setelah itu SBS itu sudah datang. Kita kekurangan untuk tiangnya rumahnya. Kita cari lagi. Nah, alhamdulillah dari warga banyak yang ngasih. Jadi waktu itu uang segitu ditambah beberapa barang dari warga jadi rumah. Ya ada tambahan lagi dari kelurahan. Oh iya. Kelurahan Genting itu, dari kelurahan itu ngasih 1.500.000 itu. Ngasih. Ya, alhamdulillah kita terkumpul, dan dari ada itu Pak Kadus itu sendiri ya ngasih 500. Setelah berdiri itu kita bingung lagi, kurang lagi itu saya nekat itu kurang itu utang di jamaah tahlilan itu loh, bapak-bapak itu utang 700 itu untuk beli tabak itu. Tabak niku napa? Tabak itu ya semacam apa itu? Gedek. Oh, gedek. Dari kayu lapis itu toh, pekiran-pekiran itu loh, yang BSBS itu. Oh iya. Satu tabak itu harganya ya 25.000. Untuk dindingnya. Untuk dindingnya. Dari kumpulan uang warga tadi, dari desa, dari Pak Kadus, dari bahan-bahan warga, akhirnya berdiri rumah. Berdiri rumah itu. Sekitar kalau dananya terkumpul itu semuanya sekitar 4.500.000 itu. Berdiri rumah Bu Riyati. Iya, udah berdiri itu. Sama itu uang talian itu untuk melengkapi tabak itu tuh. Kalau nggak lengkap kan mau Mbak Riyati kalau pindah di rumah yang baru kan kasihan toh. Kalau masih belum lengkap, masih complong-complong itu. Ya. Terus waktu itu berjalan, itu kan sebelum Mbak Sinta datang. Sebelum Mbak Sinta datang. Iya. Ketika Mbak Sinta datang, itu kan Mbak Sinta prihatin melihat rumahnya. Berarti kan rumah dari warga itu kemudian sudah waktunya direnovasi lagi berarti. Awalnya Mbak Sinta bisa ketemu Bu Riyati
katanya juga dari Mas Ju. Iya ya. Nah itu pripun awalnya? Nah gini, ayahnya Mbak Sinta itu telepon teman saya yang nama Mas Trisno itu toh, Oh ya. ke Suluh ke rumahnya. Langsung Sudah kenal dulu jelas sama ayah udah Pak. kenal dari dulu. Itu teman apa itu? Teman karena Mbak Sinta kan dulu teman saya dari SD dulu. Oh ibarat ya. Tapi kalau hubungan dengan ayahnya Mbak Sinta? Oh gini, saya itu kan seneng dulu itu seneng main apa itu? Kencrung itu loh. Kencrung? Iya. Kita Iya, kentrung iya. ya. Bapaknya Mbak Sinta kan pandai kalau main Oh musik masternya. keroncong itu. Oh kan saya keroncong suka, suka. ya. Dari situ awalnya saya itu akrab. Kenal dengan kemudian ya kembali ke tadi di telepon Iya, iya, iya. di Pak Tris sama jenengan di telepon ayahnya Mbak Iya. Sinta. Lalu saya dibilangin sama Mas Tresno, kita berangkat ke rumah. Bapaknya Mbak Sinta itu di sana bilang ini ada paket sembako dari anak saya, ini dari temennya. Gitu. Ada sekitar 20. Wah, saya mau bagikan ke Urawari itu kan. Malah seneng saya tuh. Nah, setelah itu kan kita besoknya kita ambil ke sana. Lalu Mbak Sinta kan harus ikut toh ke sini toh, ke Urawari itu untuk membagikan. Lah, Mbak Sinta mungkin lihat rumahnya Mbak Riyati. Ya, ya, ya. Jadi dia seorang wartawan mungkin apa itu lihat rumah seperti itu kan ada perasaan, ada pertanyaan mungkin ya. Setelah ngomong panjang lebar sama Mbak Sinta itu mau mencarikan atau ingin memperbaiki lagi rumahnya. Yang tapak itu apa itu sudah banyak ketermakan rayap tuh di bawah ya. Di bawah. Terus barangkali juga terdorong Mbak Sinta melihat anaknya sudah waktunya tidur terpisah, mungkin begitu ya. Kamar mandi juga perlu disempurnakan. Kamar mandi saat itu belum ada. Oh, malah belum ada. Belum ada. Dananya sudah habis untuk dari warga kan nggak bisa membuat kamar mandi. Jadi sebelum punya kamar kamar mandi sendiri, Mbak Riyati itu ya numpang di tetangganya kalau mau apa itu. Terus setelah itu kan akhirnya Pak Ju kan sama Mbak Sinta kan terus sering komunikasi sampai jadi yang sekarang. Nah itu gimana? Perasaan jenengan gimana? Untuk perasaan saya sendiri, saya pribadi sendiri sangat senang sekali. Apalagi warga Dusun Urawari dan saudara-saudara Mbak Riyati itu sangat senang semua. Adiknya terbantu kayak gitu. Kalau nggak terbantu, mungkin dari tangan Mbak Sinta itu, alhamdulillah ya, semuanya bisa jadi yang seperti sekarang ini. Jadi ada yang setelah rumah jadi ada yang masangkan instalasi listrik. Ada yang ngasih sepeda motor, ada kan sepeda motor di sini kan penting karena Wahyu itu anak Mbak Riyati kan sekolahnya di SMP di sana jauh. Terus tadi medannya juga naik turun kan turun. Naik ngontel ya lempoh. Repot. Terganggu nggak waktu jenengan ketika harus kan dengan Mbak Sinta kan tidak sekali dua kali, banyak kali. Jenengan merasa terganggu nggak? Enggak, saya nggak terganggu itu. Kerjanya Mas Ju apa? Saya itu ya kalau saya itu tani. Di ladang ya. Punya tegalan? Punya. Ditanduri apa Mas? Alhamdulillah. Ya kalau Tegal itu ya kalau di sini ada tanaman kopi. Iya kopi itu kalau di sawah ya saya sering nanam cabai itu. Tapi hanya sedikit. Tapi alhamdulillah tuh. Rata-rata warga memang petani ya di sini ya? Iya rata-rata petani sama itu tukang bangunan itu. Oh tukang bangunan. Jenengan juga bisa nukang? Nggak bisa saya itu. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Nggak pernah saya itu. Kalau mau kerja ikut bangunan ya jadi kuli itu kena itu. Jadi kena. Iya. Nah, soalnya tadi saya bilang Mbak Riyati kan rumahnya bocor ketempias. Nanti di benaknya Mas Ju. Iya ya nanti saya bilang sama tetangga sini kan yang nukang yang banyak yang bisa tuh. Podcast yang kemarin edisi Mbak Sinta Ardan ternyata beliau dibantu oleh Charlie's Angel 3 ini. Kenapa? Kenapa melakukan itu? Kenapa melakukan aksi sosial itu? Ya, karena kan ini kan pandemi juga. Kepasan itu pas itu nggak ada yang ngasih bantuan, terus Mbak Sinta yang bergegas lah, temennya ada yang bagi-bagi sembako.
Terus ke sana nemu itu siapa Bu Riyati sama Bu Suryam. Waktu itu gimana? Ngajaknya Mbak Cinta gimana? Kayaknya cuma Kamu ya kamu harus ikut, kalau enggak atau ya, gimana? cuman bilang kamu mau ikut nggak buat apa bagi-bagi sembako. Terus aku bilang ya udah ikut ya nggak apa-apa. Dibayar nggak Mbak? Nggak nanya gitu? Enggak. Oh, jangan, kamu berasumsi dibayar nggak? Wah, asik deh sama Mbak Cinta nih, nanti dapat mie ayam gitu nggak? Enggak. Nggak, berarti ikhlas ya? Iya. Oh iya, siap. Kalau Mbak... Oh gitu. Pertanyaan masih sama, kenapa? Iya. Soalnya aku juga seneng apa membantu-bantu orang gitu loh. Terus dapat pengalaman juga. Iya. Kemarin Mbak Ella bagian apa? Aku bagian dekorasi, terus Oh, waktu perayaan itu Iya, ya, Ibu perayaan Bu Riyati ya. Iya. Ini sudah punya rumah, dirayakan, diserah terimakan, ada sambutan. Itu Mbak Ella terlibat di situ. Iya. Kalau Mbak Elia tadi sejak zaman Indonesia belum merdeka, waktu masih bagi sembako. Dari tahap pertama Iya, dari tahap pertama. sudah mulai ikut-ikut Mbak Cinta. Berarti jenengan sudah tahu 16 kelurahan di Jambu. Dusun ya? 16 dusun di Jambu. Oh iya. Emang kamu orang sini emang kudu ngerti toh. Sekarang Mbak Ulfa, kenapa? Kenapa mau bantu? Pertama kan saya diajak ini karena MC. Terus alasan saya ikut ya mungkin Mbak Sinta punya harapan biar generasi seperti saya punya apa ya? Punya rasa kepedulian. Generasi untuk seperti sesama kamu itu seperti gitu. apa? Maksudnya seangkatan sama saya. milenial. Oh, Ya, milenial. bahasa gaulnya milenial. Oh iya. Diajak buat apa? Berbagi sesama, terus peduli terhadap lingkungan. Apa ternyata itu masih banyak orang yang apa? Yang di bawah kita dan butuh bantuan kita. Terus, Kita, lu kali. Oh iya, Iya, ya saya Iya. Sinta. Terus di satu sisi juga berpengalaman karena kan Iya. saya apa habis lulus terus nggak ada kerjaan atau belum ada kerjaan. Gabut. Ya masih gabut lah, nggak tahu mau ngapain lah. Kebetulan Mbak Sinta ngajak ya udah. Oh, Kenapa iya. enggak gitu? Berarti pas kemarin sama, masuknya pas bareng Mbak Ella. Iya, sama. Jadi MC, dapat ilmu MC. Iya. Itu untuk laku itu bisa buat jualan itu. Kalau di Semarang dia hai, kesaing lah, cantik kamu kok. Kalau Mbak Alia tadi kan baru lulus SMP, sekarang kelas 1 SMA, di mana juga belum masuk sekolah, tapi sudah masuk sekolah. Aneh ya. Kalau Mbak Ella Lulus SMA. lulus SMA, sekarang ngapain? Jualan online shop Jualan online lewat lewat WA. WA. Iya. WA aja cukup. WA, Facebook udah. WA, Facebook, Instagram? Enggak. Enggak. Nanti ditanyakan WA-nya biar pada pesan. Jualan apa? Serba ada mulai dari pakaian. Serba ada. Kayak toko grosir ya. Iya. Serba ada. Dari mulai pakaian, tas, pakaian, tas, terus sepatu. makanan. Gula pasir? Iya ada. 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 Gula pasir bisa? Bisa. Serius? Serius. Luar biasa. Jamur juga ada. Jamur. Iya. Kalau jamur memang ya, maksudnya naik online jamur ya Iya. wajar. Gula pasir bisa nih loh. Pas mau lebaran kembang itu. Kembang buat tabur di kuburan juga bisa. Oh, itu bisa online? Iya. Jangan pesen dulu. Jualan kembang. Online lu sekarang ini. Lontongan kupat juga ada. Oh gitu, jadi nanti pas butuh kupat hari ke-10 itu Iya. pesen kupat sekalian sayurnya gitu bisa. Iya. Bisa. Luar biasa. Kalau Mbak Ulfa Kalau saat ini saya masih nunggu apa pengumuman kuliah. nunggu kuliah. Iya, nunggu pengumuman kuliah Mau terus kuliah di mana? di UNES. Di UNES, Universitas Negeri Semarang. Iya. Kampus saya dulu. Cie, cut. Itu terus di satu sisi kan ini masih ada banyak peluang. Jadi saya apa di rumah kadang bisnis kecil-kecilan. Kan saya lulusan Tata Boga, SMK Tata Boga. Oh, tata boga. Iya. Pinter masak dong. Insya Allah. Oh iya. Terus Terus ya buat apa bisnis kecil-kecilan kayak buat keke, kue-kue, terus kadang juga orderan nasi box atau nasi yang lain gitu. online juga. Enggak online. Oh enggak, Iya. masih konvensional ya. Jurusannya yang mau diambil? Di UNES, ilmu politik. Lah chef kok. ya? Lah iya lah wong chef kok. Lebih ta kudune kan ya melu Jadi kaya gini, chef awalnya pas Juna. apa lulus SMP,
kan saya ada keinginan buat masuk ke SMA, tapi bapak sama ibu tuh nggak ngerestuin. Oh, Mereka iya, inginnya iya. saya ke SMK masuk jurusan terbuka. Kan saya pikirnya apa kalau nggak diridhoi kan nggak bagus toh buat Oh iya, kedepannya. betul. Nah, ini perlu dicontoh nih, iya. dia denger-dengerin ya. Terus saya ikutin mereka, ya udah jadilah seperti ini sekarang. Oh, sekarang pinter masak Alhamdulillah. dan ilmu politiknya juga masih pengen. Iya. Berarti nanti bisa ngeramu masakan dan ngeramu politik dalam Amin. satu waktu. Amin. Mengganggu nggak ketika bareng Mbak Sinta itu, mengganggu kesibukan kalian nggak? Mbak Sinta saja ngaku ke saya karena kondisi harus segera menyampaikan bantuan, dianya juga sedang lagi sakit, tapi tetap harus berangkat karena itu harus segera ditunaikan. Like, kalian mengalami itu nggak? Mengganggu? Kalian terganggu nggak waktunya? Enggak sih. Ya mungkin kan aku juga masih sekolah. Sambil di jalan juga bisa sekolah, absen gitu. Oh iya, jadi kamu tadi absen sekolah di jalan ya? Iya. Bu guru nih catat absennya di jalan, ngakunya di rumah. Nanti buat tugasnya malam, terus besoknya dikumpulin gitu. Oh, lebih suka sekolah online atau sekolah ketemu? Sekolah ketemu. Kenapa? Enggak tahu, enggak bagus aja menurutku, enggak suka gitu. Pengennya kan ketemu sama teman-teman banyak gitu. Kalau di rumah kan sendiri, kan liatin HP terus, mungkin enggak. Kemarin pas kelas 3 itu sudah ada ujian online ya berarti ya? Kamu ngalami ujian online? Iya. Nilaimu gimana? Ini ya bagus karena kan cari di Google. Padahal kalau kamu di kelas belum tentu bisa nyari di Google loh ya. Iya. Dan nilaimu belum tentu bagus dong. Tapi kok kamu pilih ketemu? Ya kan bisa banyak temen, mungkin tanya Oh teman iya, sana sih. oh iya iya iya. Iya. Temen bukan sekolahnya ya, temennya ya. Iya. Udah punya pacar belum? Lah jangan-jangan, Enggak pacar-pacaran. Enggak pacar-pacaran, enggak boleh sama orang tua. Ya, sekolah dulu. Oh Nanti sekolah. kalau udah selesai. Ya nggak usah pacaran saja dulu, nggak pacaran juga dapat istri ya. Langsung ta'aruf ya. Ta'aruf. Orang-orang laki-laki yang ta'aruf itu baik-baik. Iya. Yang cewek juga baik-baik. Jadi kalian kalau besok gitu aja, tak saranin ya. Mbak Ella terganggu nggak? Nggak terganggu, soalnya aku udah bagi waktu. Sudah bagi waktu. Karena kan yang proyek mungkin Mbak Buryati dulu mungkin tidak banyak terlibat di upacara. Tapi saya dengar untuk Bu Suliem ini Mbak Ella ini sayang sekali sama Bu Suliem. Artinya waktunya Mbak Ella kan Ke Bu Suliem iya, lebih banyak. banyak ke sana dong, nggak Iya. terganggu. Enggak terganggu. Semisal Mbak Sinta langsung kontak saya bilang siap OTW gitu. Oh, langsung ya, iya. 24 Langsung jam mandi, ya. Tanpa mandi. Langsung mandi. Oh langsung mandi. Ya. Apalagi jualannya online, Iya. toh bisa disambi. Bisa gitu disambi, ya. Kalau pas dipanggil Mbak Sinta, pas ada pesanan harus diantar ya? Ya, saya suruh ngambil di rumahku aja. Kalau nggak mau ya besok gitu. Tapi gitu. untungnya resellerku baik-baik, bisa menerima saya. Oh, gitu. apa adanya, bisa menerimamu bisa apa adanya. memahami Berarti saya. Mbak Ella memprioritaskan ini dong daripada jualanmu. Ya jualan tetap masuk, aku kayak gini tetap masuk orderannya. Oh iya. Nggak harus dikontak, udah masuk. Oh iya siap. Tadi kalau ada pilihan, wah ini aku mau nganter pesanan. Senang. Tapi kok WA-nya Mbak Sinta kok masuk lungling. Ke Mbak Sulem sekarang. Ini ada mau diantar ke sana, ada baju, ada perhiasan, ada dan seterusnya. Kamu milih ke Mbak Sinta jawabanmu tadi loh ya. Iya. Berarti kan kamu memprioritaskan Bu Suliem Iya. daripada pekerjaanmu sendiri. Iya. Nah ini layak ditiru. Tapi kamu jangan ikut-ikut, itu sudah laris soalnya. Boleh Iya. begitu. Kalau kamu belum laris ya pelan-pelan. Iya. Sekarang ke Mbak Ulfa. Kemarin setelah upacara Buryati masih terlibat lagi toh? Kalau saya lebih minim. Jadi mereka berdua yang lebih aktif. Oh, lebih dan aktif. Saya agak pasif. Oh, karena? Ya mungkin saya punya kesibukan sendiri. Oh, sombong. Sombong. Boleh lah sombong sedikit tuh. Terus apa ya mereka yang lebih pro gitu loh. Terus saya
baru ikut di acara yang event itu, yang peresmian rumah barunya. Gitu. Nah, emang kesibukanmu yang itu jalan toh, yang bikin roti itu? Jalan, alhamdulillah. Oh, Kecil-kecil di rumah. Oh, kecil-kecil orang tahlilan, pesan roti, Terus orang. kalau ada yang ulang tahun. Oh, di sini juga ada ulang tahun. Ada lah. Ada lah. Oh, enggak ada. Ulang tahun ada lah. Oke, pertanyaan ada kemungkinan nih nanti Mbak Sinta udah bilang saya ada berikutnya Mas, Pak Paimin gitu. Berikutnya masih ada proyek berikutnya, masih mau ikut terus? Masih mau ikut terus. Bener? Iya. Selagi masih bisa, kenapa tidak? Oh, selagi masih bisa. Kalau nanti Alia sudah sekolah ya mungkin menyesuaikan. Ya menyesuaikan itu dengan ikut Mbak Sinta apa dengan sekolah? Ya sekolah dulu. Oh, sekolah dulu. Kamu kan kesempatan. Bu, saya aksi sosial. Bilang guru nih. Wes koyo Nilai lebih loh. wes koyo artis wae izin guru nih aksi sosial. Apa yang kalian rasakan ketika ikut bantu beliau-beliau itu, bantu orang-orang itu apa? Yang kalian rasakan apa? Senang. Senengnya piye? Ya senang aja bisa bantu orang-orang. Dia kan mungkin lebih kurang dari saya. Dapat apa mungkin mau dibantu gitu. Senang aja bisa bantu orang sama Mbak Sinta sama teman-teman lain. Mbak Elia gimana? Ya awalnya aku lihat Ibu Riyati sama Dek Wahyu itu awalnya ikut sedih ya, maksudnya kan Oh, ikut renyuh dulu. ikut renyuh juga, terus Ya Allah. perlengkapan rumahnya itu juga belum lengkap. Terus kalau Dek Wahyu sekolah kan bajunya lungset banget, itu aku ikut sedih, maksudnya pengen cita-cita beliin tapi belum ada dana gitu. Terus ya seneng juga kalau pas ada acara itu syukuran itu seneng banget pokoknya. Biar Ella dapat untung kan berarti aku membelinya ke tokonya Ella ngasih ke Wahyu. Ya gitu, makasih. Loh itu senanan lo gak mau guyon. Kalau Mbak Ulfa gimana perasaannya? Bersyukur sih karena terlibat Aksi sosial. diajakin lah menjadi salah satu dari mereka itu rasanya seneng banget. Bangga. Udah dapat pengalaman, terus secara nggak langsung kan kita juga memberi pertolongan ke orang meskipun nggak dalam bentuk materi. Iya. Dalam bentuk tolongan gitu, pertolongan. Iya. Ya seneng Iya. aja, rasa bersyukur pakai banget. Pertanyaan ini jawaban bareng. Lebih senengnya, perasaan seneng itu ada dua pilihan nih. Lebih pilih rasa seneng itu apa lebih pilih duit? Rasa senang itu. Soalnya kalau kesenangan itu nggak dapat ditukar dengan apapun. Iya, Nah, ini poin ini. Kesenangan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Saya tadi pagi dapat quote bagus. Tidak harus dengan uang engkau membantu orang lain. Cukup dengan hatimu. Iya. So sweet toh. Dengan ikhlas. Nah, dengan ikhlas. Kalau dengan hati itu mesti dengan ikhlas. Iya. Untuk wirawiri itu kalian dapat ganti dari Mbak Sinta atau keluar sendiri? Ya kadang dapat ganti, kadang punya saya sendiri. Oh, kadang dapat ganti, Iya. kadang uang sendiri. Iya. Yang kalian sendiri bantu ada? Ada. Alia apa? Kemarin tuh pas Wahyu itu aku kasih tas. Untuk sekolah. Iya untuk sekolah. Oh ya, padahal ini belum masuk ya, berarti tasnya rong kanggo. Tapi enggak apa, itu sudah dicatat sama yang di Atas Amin. Iya. Amin. oh, wes dicatat. langsung dicek. Amin. Catat 2 kali aja. Oh ya, bisa tuh ya, bisa. Kalau Mbak Ella apa? Aku pas ada acara syukuran itu 1 kardus minuman. Oh, buat acaranya, buat acaranya, tamu-tamu. Iya. Terus kemarin Wahyu habis paketannya tak beli ke. Oh gitu. Terus softcase HP, terus pelindung HP saya belikan. Oh ini dagangannya di kono kabeh. Iya. Dagangannya di kono kabeh. Ini sing kira-kira ra payu tak kene. Enggak. Oh, Itu enggak saya ya? pesenin dulu, Oh, terus besoknya dipesan. saya anter gitu. Oh iya iya, sip. Nah, kalau Mbak Ulfa? Kemarin kan kebetulan Mbak Sinta pas acara ini pesen makanan di rumah saya, nasi tumpeng sama donat. Terus, nah kebetulan karena buatnya kan emang nggak pas Mbak Sinta pesennya dilebihin gitu loh. Nah kelebihannya itu saya beri sekalian gitu. Oh, pas Pas syukuran acaranya itu, syukuran iya. besar itu. Ya, sebelum ini ditutup, apa yang mau kalian sampaikan soal aksi sosial? Buat teman-teman yang sekiranya seumuran sama kita, lebih lihat ke samping kalian, jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas untuk menyombong, tapi lihat ke atas untuk
lebih tahu yang ada di bawah. Jadi kalau kalian lihat ke samping kalian akan tahu kalau semuanya itu nggak bercukup, ada yang lebih membutuhkan dari kalian. Terus sering-seringnya lihat ke bawah untuk tahu caranya bersyukur, karena dengan rasa bersyukur itu kalian bisa menemukan sejatinya makna hidup itu apa. Iya. Cocuit Mbak Ella. Ya, buat teman seumuran saya dan kita teman-teman semuanya, jangan lupa sering membantu orang yang lebih susah dari kita. Terus kalau kita punya rezeki sedikit atau banyak, kasihkan yang di bawahnya kita. Terus membantu orang itu adalah kunci dalam kehidupan. Ya. Oh, iya. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita Iya. butuh bantuan orang lain. Siap, membantu adalah kunci. Mbak, kamu masih terlalu muda untuk bikin quote ya. Umurnya belum siap. Hidupnya itu belum cukup garam, Mbak. Dia belum mengalami penderitaan. Apa coba pesannya buat teman-teman? Ya teman-teman seumuramu aja, nggak usah terlalu bijaksana kamu. Yang penting tuh jangan lupa bersyukur. Iya. Bersyukur. Lihatlah kanan kiri kalian. Belum tentu dia sekarang bisa makan, kita makan tapi samping-sampingnya belum tentu bisa makan. Kasihlah dikit-dikit, nanti juga akan balik semua kan dari yang di atas. Nanti akan balik sendiri. Bingung. Jangan diikat, ini ditampilkan. Aku belum bisa nih. Ya intinya bersyukur, banyak bersyukur. Iya, tak kira cukup, Mbak.